Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gue berada di rumah rumah yang berada di Jalan Kirai. Nah, itu istri gue. Namanya siapa? Maila Madina. Kepo. Maila Madina. Nah, Maila Madina ini lagi nggak ada di rumah, guys. Dia sedang di salah satu tempat. Di mana ya tempatnya? Di hotel. Oh, di hotel. Nah, ini guys, Nah, tempat tidur hotelnya. tempat tidurnya. Tuh, seperti itu ada tombol di sebelah kanan, tombol turun naik. Karena ada Nah, oksigen. ada Bisa oksigen. dibayangkan kan hotel apa? Hotelnya cukup luas dengan fasilitas. Hotel yang sangat mahal, Iya, yang berada di mana? eksklusif, yang berada di salah satu kampus terbesar di Asia Tenggara. Dan kebanyakan orang nggak pada mau nginep di hotel ini. Kenapa, guys? Saya nggak tahu, mungkin terlalu mahal Oh, iya iya iya. dan eksekutif. Ayo. Melalui tahap seleksi di UGD dulu. Setelah di UGD memenuhi persyaratan untuk masuk ke hotel ini, baru kalian bisa menginap gratis di sini. Nah, jadi inilah ini dalam perawatan. Sebelumnya pada tanggal 18. Dinyatakan positif COVID-19. Nah, iya. Jadi Mila yang sudah menerapkan protokol kesehatan ini tiba-tiba pasca operasi amandel dan sudah di rumah sedang pemulihan, tiba-tiba mengalami sesak pada napasnya. Hilang penciuman dulu. Oh ya, hilang penciuman, hilang rasa, dan mengalami sesak napas yang hebat ya. Nah, Ya, panas tinggi. setelah beberapa hari itu langsung mengalami sesak napas beberapa hari di rumah sampai akhirnya memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit ini saya bawa ke rumah sakit UI, kebetulan adanya tidak jauh dari rumah. Sampai sana masuk ke di tangan ada suster yang datang ke mobil ngecek, lihat, cek suhu semua, langsung masuk ke dalam ruang IGD. Setelah mengikuti tahapan proses di dalam IGD sampai akhirnya dinyatakan positif. Saat virus itu ada di tubuh kita seperti apa, dan agar masyarakat bisa tahu mengantisipasi. Besoknya hilang penciuman sama rasa, terus panas tinggi, batuk, sesak, sampai beberapa hari. Pokoknya sesak, nggak bisa napas sama sekali, gerak sedikit nggak bisa napas. Sampai di rumah tuh nggak bisa lepas oksigen, udah hampir nggak kuat, jadi memutuskan untuk langsung ke rumah sakit. Gitu. Menurut dokter waktu sampai dalam ruangan IGD itu, Nah, pas sampai dalam ruangan IGD itu kan tindakannya langsung kita dikasih oksigen, terus diambil darah. Setelah ronsen langsung infus, dan ternyata dokter menjelaskan kalau hasil ronsennya itu paru-paru saya tuh sudah tertutup dengan si virus itu. Jadi kondisinya harus masuk ruang HCU, minimal HCU. Harus masuk ruang HCU karena harus dikontrol keseluruhannya, seperti oksigen dalam tubuh, denyut jantung, pokoknya yang lebih intensif lah ya perawatannya. Nah, setelah itu karena awalnya di sini ruangan HCU itu penuh, jadi dimaksimalkan
masuk ke ruangan perawatan sehari, masuk pagi atau iya pagi. Malam. Kalau nggak salah masuk ke ruang perawatan itu jam 3 pagi atau jam 4 pagi gitu. Pokoknya sudah menjelang pagi deh. Baru malamnya pindah ke ruang HCU. Udah selama 5 hari di ruangan HCU. Situ nggak bisa kemana-mana ya, maksudnya semua buang air pipis itu di pampers, terus semua pasang alat sampai hasilnya stabil, bisa diri, bisa jalan, baru pindah ke ruangan perawatan. Ya kalau sekarang sih kondisinya sudah stabil, sudah bagus, oksigen juga sudah bagus, udah nggak pakai infus, sudah pokoknya kondisinya sudah stabil. Napas juga udah nggak sesak, kondisinya udah biasa aja. Jadi dokter juga bisa udah kasih tahu kalau udah bisa isolasi mandiri di rumah dengan catatan ya harus mengikuti protokol kesehatan. 1 minggu yang lalu masih positif, tapi sebetulnya dokter menjelaskan kalau sudah, jadi tidak harus selalu hasilnya menunggu negatif. Jadi kalau sudah melewati masa kritis kemarin, terus ditambah perawatan, itu sebenarnya posisinya sudah posisi aman gitu. Oke, guys, Sudah. itu sepenggal cerita dari Maila Madinah yang memang terinfeksi COVID-19. Nah, dan alhamdulillah saat ini kondisinya berangsur-angsur terus membaik, dan dokter pun sudah berkomunikasi untuk pasien ini bisa pulang dan melakukan isolasi mandiri di rumah, seperti itu. Jadi kalian harus tetap semangat, virus itu bisa dilawan dengan kembalinya imun tubuh kita. Jadi harus berpikiran positif. Jadi iya. Anda pun banyak orang yang bilang kalau COVID itu konspirasi, nggak ada. Ya ini buktinya ada. Ini gue tuh ngalamin gitu. COVID itu ada. Memang benar-benar COVID itu ada, sakit banget, dan makanya banyak orang juga yang mungkin nggak selamat karena mungkin terlambat tindakannya. Karena kan COVID itu menyerang paru-paru pernapasannya, yang dimana kita memang sehari-harinya ya memang bernapas gitu. Kalau memang kita nggak bisa bernapas, ya artinya ya selesai gitu. Nah makanya benar-benar COVID ini sangat berbahaya gitu bagi yang, walaupun macam-macam ya, COVID ada yang OTG kan, orang yang tanpa gejala, ataupun yang bergejala atau ada penyakit bawaan. Nah yang pasti COVID itu adalah menyerang sistem pernapasan paru-paru. Jadi untuk yang OTG juga ya harus lebih berhati-hati, jaga pola makan, dan yang lain-lain lah pokoknya. Karena kan bisa kemungkinan aja dia bisa tahu-tahu timbul sesak gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita ada gejala COVID, yang itu kan sekarang sudah banyak gitu ya, macam-macam, ada yang hilang penciuman lah ini itu, ya lebih baik langsung diperiksakan, kalau bisa langsung ke rumah sakit biar langsung ada penanganan. COVID-19 itu bukan konspirasi, tapi memang wabah penyakit yang mau tidak mau pemerintah harus melawan dengan segala macam. Ya pokoknya intinya kita lihat aja deh tenaga medis yang berada di garda paling depan ya. Mereka tuh salut banget sih buat mereka yang 9 jam kurang lebih pakai APD berlapis-lapis. Itu kalau mereka lagi check up aku ya di sini itu
ada yang ngap banget, yang keringetan gitu. Kadang-kadang suka tanya iseng kan, nurse-nya panas ya? Iya, panas banget. Ya itulah, kita harus benar-benar harus menghargai mereka, menghargai pemerintah. Kenapa pemerintah bikin PSBB, jam malam lah. Karena apa yang dilakukan pemerintah itu pasti yang terbaik buat masyarakatnya. Tidak mungkin istilahnya buat apa buang-buang waktu. Banyak peraturan ini itu, mengeluarkan anggaran banyak. Kalau memang COVID itu tuh nggak ada gitu. Pasti ini memang nyata ada, COVID itu benar-benar ada, jelas. Dan kita lihat aja kayak petugas medis yang berada di garda terdepannya, mereka melayani kita di sini, melayani saya yang memang tugas mereka benar-benar berat gitu. Nah, berarti kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada para suster, para Ya, dokter, pasti. relawan, apa ada lagi itu Ya, yang membantu pokoknya mereka di rumah sakit ya. iya, sangat berterima kasih kepada pemerintah juga yang sekarang lebih meningkatkan lagi ya, seperti banyak rumah sakit juga yang sudah menerima fasilitas-fasilitas penderita COVID gitu. Karena memang mau tidak mau harus segera ditangani, kalau terlambat kemungkinan ya banyak yang tidak selamat. Aksi kemanusiaan para suster. Ya, dokter, jangankan dokter, petugas cleaning service itu juga pakaiannya harus lengkap, pakai APD, dia ngepel pakai itu, bersih-bersihin sampah setiap hari. Pokoknya mereka-mereka lah yang banyak berjasa. Oke, demikian cerita dari Mila, semoga bermanfaat dan kita tetap ikuti peraturan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Cuci tangan, Cuci tangan. minum vitamin. Jadi Mela sendiri yang orang yang menerapkan protokol kesehatan di rumah. Jadi ketika saya pulang kerja atau saya pulang dari luar sebentar, masuk cuci tangan, itu pesan yang pertama, cuci tangan atau ganti baju itu. Nah, jadi padahal bukan mau makan, tapi baru keluar mau masuk ke rumah cuci tangan. Ya demikian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak.